Assalamualaikum. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Intan pada pembelajaran IPA. Hari ini kita akan meneruskan materi mengenai zat adiktif, khususnya bahaya rokok dan upaya menjaga diri dari bahaya zat adiktif. Sudah siap? Yuk kita mulai. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Sebenarnya, bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Yuk kita simak penjelasannya. Let's go! Masih ingat dengan percobaan yang telah kita lakukan pada pembelajaran tadi? Dari percobaan model bahaya rokok bagi kesehatan yang telah kita lakukan menggunakan botol, selang, dan kain, dapat kita amati bahwa setelah terlewati dan menyaring asap rokok, dihasilkan bercak kuning pada kain dan warna selang berubah menjadi kekuningan. Itu adalah indikasi bahwa rokok mengandung nikotin. Nikotin adalah zat yang dapat membuat kita kecanduan. Nikotin adalah alasan mengapa perokok sangat sulit untuk berhenti merokok. Nikotin dapat mempengaruhi syaraf sehingga memperlambat kerja jantung dan kerja paru-paru, dan mengganggu kerja syaraf simpatik, membuat penglihatan menjadi kabur, dan meningkatkan produksi asam lambung sehingga menyebabkan penyakit tukak lambung. Selain nikotin, rokok juga mengandung sekitar 4.000 senyawa termasuk tar dan karbon monoksida yang berbahaya, yang dapat menyebabkan kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, dan tekanan darah tinggi. Tar adalah nama yang diberikan pada partikel-partikel yang terkandung dalam rokok. Partikel tersebut berisi zat yang dapat menyebabkan kanker atau bersifat karsinogenik. Contohnya seperti arsenik, kadmium, dan lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Itu disebabkan oleh tar. Tar dapat juga mengotori paru-paru dan menyebabkan segala jenis penyakit. Selanjutnya, karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena mengganggu oksigen yang seharusnya tersirkulasi dalam darah. Dalam darah terdapat sel darah merah. Dalam sel darah merah terdapat hemoglobin. Hemoglobin dalam darah berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Namun, karbon monoksida dapat berikatan lebih mudah dengan hemoglobin dan akhirnya menggantikan oksigen. Terus, apa yang terjadi jika karbon monoksida berikatan dengan hemoglobin? Karbon monoksida membuat darah menjadi kental dan menyebabkan kadar oksigen dalam darah berkurang dan mengakibatkan sesak napas. Organ penting seperti otak dan jantung akan kekurangan oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, rokok juga mengandung hidrogen cyanida. Paru-paru kita memiliki rapot-rapot kecil yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernapasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut, yang menyebabkan bahan kimia seperti hidrokarbon, hidrogen oksida, organic acid, dan lainnya yang ada dalam rokok berkumpul dalam paru-paru dan merusaknya. Jadi, merokok dapat merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, dan otak. Rokok tidak hanya merugikan orang-orang yang merokok, tapi juga merugikan orang-orang yang berada di sekitar perokok karena ikut menghirup asap rokok yang dihasilkan, atau juga disebut dengan perokok pasif. Sering menghirup asap rokok secara pasif dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terserang kanker paru-paru sebesar 25%, dan pada wanita hamil akan lebih berisiko mengalami komplikasi seperti keguguran, bayi lahir mati, dan bayi dengan berat badan di bawah rata-rata. Seperti yang kita ketahui, saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Salah satu kelompok yang dinilai rentan terinfeksi virus corona adalah perokok. Selain itu, derajat keparahan COVID-19 yang dialami perokok biasanya juga lebih berat daripada orang yang tidak merokok. Itulah sebabnya kebiasaan merokok perlu segera dihentikan, terlebih pada masa pandemi ini. Masih mau merokok? No. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga diri dari bahaya narkoba diantaranya adalah 1. Mengenal dan menilai diri sendiri. Mengenal dan menilai diri sendiri berarti kamu menyadari kekurangan dan kelebihanmu, serta cita-cita atau tujuan hidup yang ingin kamu capai. Dengan lebih mengenal diri sendiri, kamu akan dapat lebih mudah mengarahkan perilakumu untuk mencapai tujuan hidup, dan dapat mencegah diri dari perilaku yang membuatmu tidak dapat meraih tujuan hidup tersebut.
2. Meningkatkan harga diri dan percaya diri. Jika kamu memiliki harga diri tinggi dan rasa percaya diri yang baik, kamu akan memiliki dorongan dan kekuatan untuk melakukan hal-hal positif dan berani menolak tawaran zat atau obat yang tidak kamu ketahui yang mungkin menjerumuskanmu kepada narkoba. 3. Terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Kamu perlu belajar mengelola perasaan seperti rasa takut, marah, malu, putus asa, dan benci sehingga kamu akan tetap maju dan menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Kamu juga harus terampil dalam mengambil keputusan menggunakan pemikiran yang logis mengenai sumber masalah dan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat dan bijaksana. 4. Terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba dan memilih pergaulan yang baik. Bergaulah dengan teman-teman yang tidak menyalahgunakan narkoba. Selain itu, kamu juga harus mampu menolak tawaran atau ajakan dari teman-teman terhadap hal-hal yang negatif. Sebagai remaja yang baik, kamu harus terlibat aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. 5. Menerapkan pola hidup sehat. Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu menerapkan pola hidup sehat yang meliputi mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, menghindari makanan siap saji, dan olahraga secara teratur. 6. Menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga sangatlah penting bagi remaja. Luangkanlah waktu bersama-sama keluarga dan lebih terbukalah pada orang tua. Jika kamu memiliki masalah, bicarakanlah dengan orang tuamu. Orang tua tentu akan selalu membimbing dan membantu menyelesaikan masalahmu. Yang terakhir, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan serta melakukan kegiatan yang positif. Remaja yang memiliki iman kuat akan selalu berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan, termasuk dalam masalah penyalahgunaan narkoba. Remaja hendaknya dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif dan berguna untuk masa depan. Misalnya, mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, seperti OSIS, EMR, dan lainnya. Sekian paparan mengenai bahaya rokok dan upaya menjaga diri dari bahaya narkoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.